Jelang laga Indonesia melawan Tiongkok 5 Juni mendatang, Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta usai melakukan pemusatan latihan di Bali. Dalam jumpa temu dengan awak media, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bilang, pengalaman yang dimiliki para pemain serta persiapan yang matang selama pemusatan latihan, pihaknya percaya diri menghadapi Tiongkok. Kluivert juga mengaku telah mengganti strategi dan menyesuaikan komposisi pemain, termasuk mempelajari pola permainan tim lawan. Regarding China, of course, we analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the result that we wanted. I was not there, unfortunately, but now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied the very good. So I'm confident that we can have a very good result against China. Sementara, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes merespon absennya sejumlah pemain dalam laga melawan Tiongkok. Salah satunya ialah tampil tanpa penjaga gawang Martin Paes karena akumulasi kartu kuning. Pemain Venezia itu bilang selama pemusatan latihan di Bali, dirinya mulai lebih mengenal Emil Audero. Meski belum pernah bermain bersama Emil di laga kompetitif, Itzes tetap optimistis karena Timnas Indonesia memiliki banyak pilihan di posisi penjaga gawang. I know Emil a little bit now because he plays in Italy. And we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan poin 9. Calon lawan berikutnya Tiongkok di posisi terakhir dengan 6 poin sama dengan Bahrain di tempat kelima. Di atas Timnas ada Arab Saudi, Australia dan di puncak klasemen Jepang. Jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia, Timnas harus menduduki peringkat 1 dan 2 grup C. Sebanyak 29 pemain Timnas bergabung untuk melanjutkan latihan di Jakarta jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Tiongkok dan Jepang. Skuad Garuda diharapkan mencuri 3 poin demi lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jelang laga Timnas melawan Tiongkok 5 Juni mendatang, skuad Garuda sudah tiba di Jakarta. Laga ini memiliki arti krusial bagi kedua tim demi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya 2 tim teratas klasemen yang berhak lolos, sementara peringkat 3 dan 4 harus berjuang kembali di putaran keempat kualifikasi. Lalu bagaimana strategi Timnas bidik poin penuh lawan Tiongkok mendatang? Dan apa yang perlu diwaspadai dari tim lawan, kita tanyakan langsung melalui sambungan daring ke pengamat sepak bola Kusnaini. Bungkus, selamat pagi. Selamat pagi, Mario. Siap, terima kasih Bungkus sudah ngobrol-ngobrol di Sapa Indonesia Pagi. Bungkus, ini Timnas sudah tiba, pemusatan latihan dan strategi seperti apa yang akan dimatangkan oleh pelatih Patrick Kluivert? Iya, ini sebuah persiapan yang menurut saya jauh lebih baik dibanding di round sebelumnya. Karena bukan hanya sempat mengalami TC, tapi yang paling penting pemain-pemain sudah bisa lepas ya dari kepenatan sesudah mengikuti kompetisi yang panjang selama 1 musim. Mereka bisa melepaskan kepenatan, ketegangan selama berada di Bali. Tidak hanya menjalani TC, tapi juga ada semacam relaksasi yang menurut saya itu hal yang penting ya bagi sebuah tim yang memiliki keragaman seperti Timnas Indonesia. Di samping itu beberapa pemain yang juga sempat beberapa waktu absen dari latihan mungkin karena kompetisi sudah selesai sekitar sepekan atau bahkan ada yang sudah 2 pekan. Ini dengan adanya TC di Bali ini mereka bisa dijaga kebugarannya, bisa dikembalikan level fitnessnya sehingga menjelang pertandingan beberapa hari mendatang mereka kondisinya sudah lebih siap untuk bermain meskipun mungkin memang tidak sesiap ketika mereka berada di kompetisi ya di tengah kompetisi karena sesudah libur sekian lama pasti akan ada sedikit penurunan. Tapi sekali lagi keberadaan TC di Bali ini sangat positif untuk membuat kita siap menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti. Oke, Bungkus, kalau lihat 2 minggu 2 minggu lebih lah, hampir 2 minggu itu TC di Bali dilakukan. Menurut Anda ini lebih optimal dibandingkan persiapan Timnas melawan negara-negara lain atau bagaimana ini untuk melawan Tiongkok nih?
Iya, justru ini persiapan yang jauh lebih baik kalau menurut saya, terutama untuk membangun chemistry ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kita ini memiliki tim nasional dengan keragaman yang luar biasa ya. Ada pemain yang berlatar belakang sepak bola di Liga Belanda, Liga Italia, Liga Amerika, dan banyak lagi bermain di Liga Indonesia tentunya, di samping ada yang bermain di Liga Thailand. Ini tentu membutuhkan semacam kesempatan untuk saling memahami, kesempatan untuk saling mengerti, apalagi faktor komunikasi kan juga tidak sepenuhnya lancar ya, tidak semua pemain memiliki kemampuan berbahasa yang sama. Jadi TC ini sangat baik untuk terutama membangun chemistry, dan yang kedua itu tadi memulihkan level fitness pemain. Nah, sekarang saya pikir sesudah mereka berada di Jakarta, Coach Clifford akan fokus ke persiapan strategi untuk pertandingannya. Karena kalau dalam persiapan timnas itu biasanya persiapan strategi itu 2-3 hari sebelum pertandingan. Oke, berarti menurut Anda Bungkus, selain fisik, hal-hal non fisik juga nih lebih optimal ya untuk timnas kali ini melawan Tiongkok ya? Iya, kali ini persiapannya sangat baik, dan menurut saya ini beruntung ya, karena kita memainkan pertandingan di akhir musim ketika beberapa pemain sudah lepas dari kompetisi. Meskipun ada yang tetap masih bermain di beberapa pertandingan hingga menjelang keberangkatan ya, seperti Kevin Dix, Martin Pas, dan sebagainya. Oke, Bungkus, ini ada yang bikin gugup nih, ada beberapa 5 pemain yang tidak akan tampil di laga versus Tiongkok ini. Ada Martin Pas, Ragnar, Orad Mangun, Sandy Walsh. Ini bagaimana analisis Anda melihat pemain-pemain yang cocok untuk menggantikan? Ada 5 pemain yang tidak akan berlaga di kontra Tiongkok nanti. Iya, ada 5 pemain memang yang kemungkinan besar tidak akan bisa bermain, tapi sebetulnya hanya 3 ya yang merupakan pemain reguler ya. Orad Mangun, kemudian Marcelino, dan penjaga gawang Martin Pas. Selebihnya kan pemain yang selama ini bukan merupakan pilihan pertama. Memang pasti akan mengurangi kemampuan tim ya, kekuatan tim akan berkurang dengan absennya 3 pemain ini. Terutama menurut saya absennya Orad Mangun. Karena Orad Mangun ini pemain yang penting dalam sistem permainannya Clifford. Itu sudah terlihat di pertandingan waktu lawan Bahrain ya. Marcelino juga pemain yang penting, tapi peran Marcelino mungkin masih bisa digantikan oleh pemain lain, entah itu oleh Egy Maulana, entah itu Yaakob Sayuri, atau bahkan mungkin Beckham Putra yang baru direkrut. Tapi peran Orad Mangun ini agak sulit digantikan oleh pemain yang lain. Karena beberapa pemain yang sudah dicoba seperti Dean James di sayap kiri, kemudian pernah juga dicoba Rafael Strike, itu menurut saya agak di bawah ekspektasi pelatih Clifford. Kalau di posisi penjaga gawang, ketidakhadiran Martin Pas tidak terlalu bermasalah karena kita punya kiper yang sepadan, ada Audero. Jadi memang problem Clifford sekarang adalah bagaimana menggantikan posisinya Orad Mangun dan juga Marcelino, karena memang tidak ada pemain yang tipikalnya betul-betul sama ya, sehingga dia harus sedikit mengubah detail strateginya. Mungkin secara permainan tetap dengan 3-4-3 atau 4-3-3, tapi detail strateginya terutama di area sepertiga pertahanan lawan itu akan sedikit berbeda. Oke, kalau misalkan 3-4-3 berarti dia akan menumpuk di tengah dan juga lebih agresif menyerang ya? Kalau misalkan jadi di pertandingan terakhir lawan Bahrain itu kan sudah terbentuk formasi di tengah dengan 2 pivot ya, dengan memainkan Tom Haye dengan Joy Pelupesi yang terbukti lebih efektif dibanding ketika hanya bermain dengan 1 pivot. Nah, memang risikonya ketika bermain dengan 2 pivot, kita membuat pertahanan berubah jadi bukan lagi 4-3-3 tapi 3-4-3. Tapi 3-4-3 kan juga sudah biasa kita main. Ada Rizky Ridho di sana atau Miss Hilher, ada Jai Ijes, ada Justin Hubner, kemudian di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Verdong, lalu di tengahnya ada tadi yang saya bilang duet pivot Tom Haye bersama dengan Joy Pelupesi yang sudah sangat baik waktu lawan Bahrain. Nah, tinggal persoalannya 3 di depan siapa? Sudah pasti 1 oleh Romani, tapi di kirinya siapa yang menggantikan Orad Mangun? Kemungkinan besar itu Dean James. Tapi di kanan kita belum tahu apakah Egy yang akan mendapatkan peran, apakah Yaakob Sayuri, ataukah mungkin juga Beckham. Tapi Beckham sebagai pemain baru, saya pikir mungkin belum tentu akan menjadi bagian dari line up ya. Mungkin ini bagian dari proses adaptasi dia. Tapi sangat mungkin Egy yang sedang bersinar di Liga 1 menjadi alternatif atau pilihan pertama. Oke, Bungkus, siapa sebenarnya pemain kunci yang mungkin Anda lihat bisa menjadi pembeda? Karena kali lalu waktu lawan Tiongkok kita kan kalah. Tapi di kali ini mungkin ada pemain-pemain baru yang menurut Anda bisa. Salah satu yang memang lagi pembicaraan ini oleh Romani ini, yang mungkin bisa menjadi pembeda nanti di pertandingan versus Tiongkok.
Iya, waktu lawan Tiongkok kan kita sebetulnya juga punya banyak peluang ya, meskipun Ya. sayangnya tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Nah sekarang dengan adanya Ole yang punya kemampuan finishing bagus, mudah-mudahan problem penyelesaian akhir bisa diatasi. Tapi ada Ya. satu pemain lagi sebetulnya Ya. yang juga sangat penting nanti, Joy Pelupesi. Karena Ya. Pelupesi ini di posisinya menjadi pemain yang menjaga keseimbangan. Jadi kalau sebuah tim memainkan strategi katakanlah high defensive line, dominan dalam penguasaan bola, itu harus ada pemain yang di tengah bisa diandalkan sebagai penjaga keseimbangan. Nah itu perannya Joy Pelupesi. Jadi ketika pemain lain fokus ikut membantu serangan, Tom Haye, lalu dua back kita, Kevin Dix di kanan, Verdong di kiri, di belakang juga mungkin Justin akan ikut terdorong ke depan. Ya. Harus ada di tengah yang siap melapis. Dan itu orangnya adalah Joy Pelupesi. Jadi Ya. mudah-mudahan Joy dalam kondisi yang optimal supaya bisa memainkan perannya dengan baik lawan China nanti, lawan Tiongkok nanti. Oke, bagaimana dengan super sub Yaakob Sayuri yang ini lagi lagi viral juga di media sosial, bagaimana para pendukung timnas ini ya ingin Yaakob untuk main juga nih. Iya, Yaakob sedang bagus performanya di Liga 1 sehingga biasanya pemain yang bagus di Liga itu mendapat kesempatan oleh pelatih timnas untuk diberi kesempatan. Tapi di posisi yang sama itu ada Egy ya. Jadi pilihannya antara Yaakob atau Egy karena dua pemain ini memiliki tipikal yang memang agak berbeda, tapi dua-duanya punya kemampuan untuk menggantikan peran Marcelino. Marcel ini kan kalau di timnas main agak digeser ke kanan ya, walaupun sering juga masuk ke dalam. Oke, berarti memang untuk materi pemain yang saat ini dimiliki, 28 pemain yang dimiliki oleh Patrick Kluivert, menurut Anda Bungkus, ini bikin pusing Patrick Kluivert juga untuk memilih siapa yang harus line up utama nih ya. Betul, jadi pilihannya cukup banyak dan kualitasnya cukup merata, tidak hanya di depan. Di belakang juga saya pikir Coach Kluivert akan sedikit bingung apakah memilih Miss atau memainkan Rizky Ridho yang bermain sangat baik juga waktu lawan Bahrain. Miss ini kan track recordnya kalau di timnas ini kan seringkali tidak bisa konsisten dalam dua pertandingan. Seringkali di pertandingan berikutnya cedera gitu ya. Nah Coach Kluivert mungkin akan berpikir mana yang akan diprioritaskan untuk Miss. Apakah Miss main di pertandingan pertama, yang keduanya nanti Rizky Ridho lawan Jepang atau bagaimana? Karena Miss ini seperti yang saya bilang tadi beberapa kali sempat mengalami cedera ketika mengalami pertandingan beruntun dalam jangka waktu yang pendek. Oke, Bungkus, ini sebelum kita menuju ke evaluasi apa yang harus dilakukan, tapi saya mau nanya dulu, ini untuk yang di Tiongkok sendiri apa yang harus diwaspadai, siapa yang harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert dan juga para pemainnya? Sebetulnya pemain Tiongkok tuh kemampuannya tidak terlalu luar biasa ya, artinya rata-rata kemampuannya gitu ya. Cuma mereka ini strateginya baik ketika kita menguasai bola, dominan dalam penguasaan, kita bermain menyerang, mereka pintar memanfaatkan celah untuk serangan balik. Itulah yang terjadi di pertandingan pertama kita. Dan yang kedua, pelatihnya juga sering mampu menyiapkan strategi yang mengejutkan. Jadi ketika di pertandingan pertama, ketika orang semua berpikir kita akan dipaksa bertahan oleh Tiongkok, justru mereka bermain sebaliknya. Mereka justru mengundang kita masuk ke pertahanan mereka dan kita dipaksa untuk bermain lebih keluar. Pada saat bersamaan kemudian kita dimanfaatkan pertahanan kita yang agak sedikit terlalu terbuka oleh serangan balik mereka. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain kita. Oke, terakhir Bungkus, strategi teknik dan non teknis apa yang memang harus dijaga oleh Patrick Kluivert pada para pemainnya untuk melawan Tiongkok nanti? Persiapan non teknis sudah sangat baik ya. Saya pikir dari apa yang kita lihat di Bali ini suasananya sudah sangat akrab, para pemain sudah sangat nyambung chemistry-nya. Yang sekarang penting adalah level kebugaran mereka. Yang kedua, konsentrasi, karena pemain-pemain ini kan memang kalau di Jakarta itu biasanya banyak sekali mendapatkan apresiasi, mendapatkan komunikasi, interaksi dengan fans. Nah ini harus dijaga supaya mereka menjelang pertandingan harus fokus betul ke pertandingan. Jadi kita juga berharap PSSI bisa melindungi para pemain, jangan terlalu banyak mendapatkan upaya-upaya pendekatan secara personal dari para pendukung timnas yang memang sangat mencintai para pemain ini. Tapi pada saat bersamaan itu berpotensi mengganggu konsentrasi pemain. Jadi harus dijaga, sementara dijauhkan dulu lah. Ya, oke. Ya Bungkus Neni, terima kasih atas apa yang disampaikan. Kita semua berharap pertandingan versus Tiongkok nanti Indonesia meraih hasil yang maksimal, menang pokoknya. Amin, amin. Terima kasih Bungkus Neni, sehat selalu. Terima kasih.
Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Menteri Agama Nazaruddin Umar meminta jemaah haji Indonesia untuk tidak keluar tenda saat wukuf di Arafah karena cuaca panas mencapai 50 derajat Celcius. Sesaat lagi